Bukan karena pintarnya kami mengatur waktu Tuhan, tetapi ini semata-mata karena undangan-Mu kepada kami. Boleh datang bersekutu kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tahu di kebaktian ada persekutuan dengan Engkau dan bersama tubuh Kristus. Di dalam kebaktian Tuhan, kami bisa mengungkapkan rasa syukur kami atas kesetiaan-Mu memelihara kami Tuhan. Dan di kebaktian juga Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, yaitu apa yang Engkau mau kami lakukan, kami hidupi setiap hari Tuhan Yesus. Dalam aktivitas kami sehari-hari, mungkin kami pebisnis, mungkin kami pedagang, mungkin kami ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, karyawan, pelajar, mahasiswa, siapapun kami Tuhan Yesus, firman-Mu harus kami lakukan. Amin. Dengan demikian, kehendak Bapa, seperti DNA gereja ini Tuhan, boleh kami lakukan, boleh kami hidupi. Kami hidup dalam kehendak Bapa dalam seluruh bidang kehidupan kami tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, urapi anggota jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, karena kami semua membutuhkan Roh Kudus. Kami semua Tuhan adalah pembelajar di hadapan Engkau. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama mau bertumbuh ke arah Kristus. Tolong kami pemberitaan firman pada sore hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman musisi, penyanyi, musisi ya. Apakah namanya masih imam musik Pak? Imam musik ya? Oke ya, terima kasih. Oke, saudara sekali lagi Shalom. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Afri Saragi yang sudah berkenan untuk mengundang saya berkhotbah di gereja ini, saudara sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan saudara pada sore hari ini untuk beribadah. Ya, oke. Di gereja kami itu kebaktiannya pagi doang, saudara ya, jam 7 dan jam 9. Sorenya nggak ada ya. Jadi hari ini saya nikmati kebaktian sore. Dulu pernah ada di gereja kami sore, saudara sekalian ya. Tapi hari ini puji Tuhan saya bisa menikmati kebaktian sore di tempat ini. Terima kasih. Ya, saudara, tema khotbah sore hari ini adalah bangkit bersamanya. Bangkit bersamanya. Saya dengar dari Bapak Ahok, tema tahun 2024 adalah bangkit jadi teranglah. Ya, jadi saya mengambil subtema mungkin ya, sebutlah begitu pada sore hari ini, bangkit bersamanya, bersama Tuhan tentunya. Oh ya, saya mesti kenalin nama diri saya dulu ya. Saudara, nama saya Boy Liwando. Saya melayani di GBI, kita sama-sama Gereja Bethel Indonesia di Teluk Gong, Bapak Ibu sekalian ya. Saya punya istri dan 2 orang anak. Itu lagi ya. Itu aja sih ya. Masih makan nasi seperti saudara dan minum air seperti bapak kita ya, seperti Bapak Ibu saudara. Itu aja sih ya perkenalan yang dasar. Oke, mari kita membuka kitab suci kita, yakni di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkan perikop ini dengan judul Kebangkitan Israel. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku di sini Yehezkiel, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Soundman, kamu sudah atur suara dengan baik. Saudara sekalian, pada tahun 1980-an ada acara rutin di televisi Republik Indonesia, TVRI, ya, karena memang waktu itu hanya ada TVRI doang, ya. Saudara sekalian, acara tersebut adalah acara pendidikan atau acara edukasi, Bapak Ibu sekalian. Nama acara tersebut adalah Cerdas Cermat Tingkat SD. Cerdas Cermat Tingkat SD, ya, yang manggut-manggut kita seumur. Cerdas Cermat Tingkat SD, Bapak Ibu sekalian, di mana ada 3 regu dari 3 SD yang berbeda mengadu atau ngadu pengetahuan. Satu kali ada sebuah pertanyaan yang diajukan, yang dipertanyakan di dalam babak rebutan, ya, jadi ada babak bagian akhir namanya babak rebutan. Dan jenis pertanyaannya adalah melengkapi peribahasa. Lalu si pembawa acara bertanya begini kepada ketiga regu itu, karena babak rebutan, ya. Lengkapi peribahasa berikut ini, katanya. Sudah jatuh, titik. Sudah jatuh, titik. Saudara, ada sebuah regu yang langsung memencet bel, saudara, dan seorang anggotanya langsung menjawab, bangun lagi, katanya. Jadi sudah jatuh, bangun lagi, katanya. Ya. Saudara sekalian, sontak, ya, atau spontan, saudara sekalian, seisi studio itu tertawa terbahak-bahak. Dan saya percaya pemirsa di rumah juga pasti tertawa terbahak-bahak, saudara sekalian. Karena jawabannya itu bukan bergaya peribahasa, ya. Sudah jatuh, bangun lagi. Ya, itu mah anak kecil juga udah jatuh, bangun lagi, saudara sekalian, ya. Sudah jatuh, bangun lagi. Kan seharusnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula, saudara. Itu yang benar, ya, peribahasa kan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ini sudah jatuh, bangkit lagi, gitu. Tapi, saudara sekalian, setelah belasan tahun, bahkan puluhan tahun berjalan, saudara. Setelah puluhan tahun saya hidup, saudara sekalian, sekarang kita ini malah setuju, ya, kalau orang jatuh itu mestinya bangun lagi. Amin. Orang jatuh itu mestinya bangun lagi. Tentu nggak ada yang salah dengan peribahasa tadi, nggak ada yang salah. Tapi makin kemari kita makin lihat, saudara sekalian,
Orang itu kalau udah jatuh, ya seharusnya bangun lagi, saudara. Bukankah saudara sekalian, istri-istri ingin suaminya bekerja kembali setelah suaminya terkena PHK, bukan malah frustrasi di rumah dan gak pernah keluar kamar? Bukankah suami-suami ingin istrinya bersemangat mengatur rumah tangga walaupun pemasukan sekarang tidak sebanyak dahulu? Bukankah para orang tua ingin, saudara sekalian, agar anak-anak kita keluar dari kamarnya, keluar dari mengurung dirinya setelah ia putus dari pacarnya? Seminggu masih oke, gak keluar dari kamar. Tapi kalau udah mulai sebulan, kita orang tua mulai khawatir, saudara sekalian. Kalau udah mulai 3 bulan anak kita gak keluar rumah karena 3 bulan yang lo diputusin sama pacarnya, kita mulai galau, saudara, melihat anak seperti itu. Bukankah anak-anak ingin orang tuanya memperjuangkan rumah tangga mereka dan bukan berujung pada perpisahan? Bukankah kita ingin, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin teman kita yang adalah orang Kristen, saudara sekalian, yang pernah kecewa dalam tanda kutip kecewa pada Tuhan, sekarang kembali kepada Tuhan dong, sekarang kembali dong kepada gereja, sekarang kembali dong kepada pelayanan. Kita ingin teman-teman Kristen kita yang pernah kecewa dalam tanda kutip, sebenarnya kecewa pada Tuhan juga salah banget, saudara sekalian. Tuhanlah yang sering kecewa sama kita. Ayo balik ke gereja, balik ke pelayanan, balik ke Tuhan. Bukankah saudara sekalian kita juga ingin sekali agar finansial kita, keuangan kita bangkit setelah pandemi? Setelah pandemi kita kepengen bangkit, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita ingin agar orang, bahkan diri kita, kalau sudah jatuh bangun lagi. Udah jatuh bangun lagi, itu kerinduan kita semua, kerinduan orang yang normal, saudara sekalian. Saudara, manusia itu kepengen bangkit. Manusia itu seharusnya bangkit, kepengen bangkit, nggak kepengen bangkrut, saudara. Kepengen bangkit. Manusia itu ingin bangkit, bukan ingin terkapar, saudara. Kepengen bangkit, kepengen berdiri, dan bukan hanya berdiri, tapi bisa berjalan, saudara. Itu dia. Itu keinginan manusia, dan memang itu keinginan dari Tuhan, saudara. Itu keinginan dari Tuhan. Kita bangkit, kita bergerak, kita berjalan. Itu keinginan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saudara sekalian, apa yang sering kita lihat? Apa yang sering kita hadapi dalam dunia ini, dalam kenyataan, dalam realita, saudara sekalian? Saudara, tanggal 2 Januari pagi, saya ingat banget, saudara. Tanggal 2 Januari. Kenapa saya ingat? Karena itu baru juga sehari tahun baru, saudara. 2 Januari 2024. Ada satu orang pengurus gereja datang menemui saya, saudara sekalian. Ngapain dia menemui saya, saudara? Karena dia pengen mengubah keputusannya. Dia pengen mundur dari kepengurusan yang baru aja dilantik. Pak, saya mundur Pak dari pelayanan. Ya kenapa? Saya bilang, kenapa mundur? Ya dia pasti punya alasan. Pasti semua orang punya alasan, saudara sekalian. Dan ternyata dia mengurungkan niatnya untuk menjadi pengurus gereja. Dan itu harus mengubah beberapa yang sudah kami atur sama-sama beberapa waktu lamanya, saudara sekalian. Baru masuk. Tanggal 3 Januari besoknya, saudara sekalian, ada seorang teman saya mendadak membatalkan janjinya. Kok? Maaf ya, kita batal ketemuannya. Ya, oke. Tapi kenapa? Kenapa batal? Ya, dia bilang begini kok. Semalam plafon kamar mama saya rubuh. Dan mama saya lagi tidur di atas ranjang. Plafonnya rubuh menimpa mama saya. Jadi mama saya harus segera saya larikan ke IGD dan harus diopname di rumah sakit. Saudara sekalian, siapa sih yang nyangka, ya? Siapa yang nyangka, saudara sekalian? Yang kepengen pasti nggak ada, saudara. Siapa yang nyangka? Ya, tanggal 3 Januari baru tahun baru, kita penuh dengan resolusi, penuh dengan harapan, penuh dengan keinginan. Saya mau lebih baik lagi, saya mau lebih bagus lagi. Mau kepengen lebih baik lagi ketimbang plafon. Siapa yang tahu? Tapi itulah realita. Belum lagi ada orang yang mendadak sakit tiba-tiba kok badan nggak enak, ke dokter didiagnosa ternyata bapak baru mau punya harapan. Berapa banyak kita yang mendadak kita kena aral rintangan, saudara. Dari manapun juga. Kita udah baik-baik, pasangan kita dan pasangan udah baik-baik, anak kita pasangan dan anak-anak udah baik. Dari manalah saudara sedang datang? Ada aja yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Saudara, keadaan seperti itulah yang dihadapi oleh Nabi Yehezkiel menurut teks kita hari ini. Yehezkiel, saudara, Nabi Yehezkiel, dia dijanjikan Tuhan pemulihan kerajaan Yehuda dari pembuangan di Babel, saudara.
Jadi kerajaan Yehuda itu kerajaan selatan. Israel pas sesudah Salomo berontak sama Tuhan, rajin menyembah berhala, saudara, dipecah sama Tuhan. Ada kerajaan yang utara, ada kerajaan yang selatan. Nah, kerajaan yang selatan, saudara sekalian, kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Ingat aja, ketemu Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, saudara sekalian, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Selama hampir 70 tahun dibuang ke Babel. Nah, saudara, Yehezkiel dijanjikan Tuhan ketika Israel dibuang, tepatnya Yehuda, Yerusalem dibuang ke Babel, saudara sekalian. Yehezkiel ini dijanjikan Tuhan ada pemulihan. Ada pemulihan. Saudara, siapa sih yang gak senang dengar pemulihan? Ayo pemulihan dari keadaan kita yang susah, kita senang. Ayo pemulihan dari sakit, kita senang. Ayo pemulihan dari keuangan kamu, kita gembira dengarnya. Saudara, siapa yang nggak senang dengar pemulihan? Semua senang dengar pemulihan, saudara sekalian. Yehezkiel dijanjikan Tuhan pemulihan kerajaan Yehuda dari pembuangan Babel. Ayat 1, saudara sekalian, dikatakan begini, tadi kita baca, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Pertanyaannya adalah, lalu dari apa? Lalu dari apa, saudara sekalian? Ya, saudara, kalau saya misalnya ngomong sama saudara, ya, tiba-tiba kita ketemu nih, saudara, lalu saya ngomong, tetapi ya Pak, saudara kan bingung, ini Pak Boy ngomong apa ya, tetapi sebelumnya apa begitu? Ya, atau ketemu Bapak Ibu sekalian, ya, nanti di mana begitu ya, dari tempat toko roti tadi itu Pak. Ya, lalu saya berkata kepada Bapak Ibu saudara, karena itu ya Bu, lah, ini masalah dan otaknya nih, jadi Pak Boy ngomong tiba-tiba karena itu, sebab itu, ya, tetapi. Nah, ini sekarang ayat 1 dibuka dengan satu kata, lalu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Lalu dari apa, saudara? Lalu dari kisah sebelumnya. Lalu dari kisah sebelumnya, yakni pasal 36. Pasal 36. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkan pasal 36 dengan judul Pembaharuan Israel. Pembaharuan Israel. Lalu salah satu janji Tuhan di pasal 36 adalah ayat yang ke-35, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bacakan. Pasal 36 ayat 35. Ini loh, lalu dari apa? Lalu dari ini, saudara sekalian. Ini. Tanah yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang runtuh, sunyi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu, menjadi benteng, Bapak Ibu, menjadi bangunan yang kuat. Saudara sekalian, Yehezkiel dan kerajaan Yehuda dijanjikan Tuhan pemulihan yang luar biasa dari pembuangan di Babel. Ya, Yehuda, Yerusalem, ya, ada bait Allah yang hancur karena Babel, saudara, dihabisin sama Babel, saudara, ya, akan dipulihkan. Kota-kota yang sepi, yang sunyi, yang gak ada kehidupan, akan ada kehidupan lagi. Ada pemulihan, saudara, ada pemulihan. Ya, sama seperti satu kota habis dibom, saudara, luluh lantak, bumi rata dengan tanah, saudara, kan, dibangun kembali. Wow, kita senang dengarnya, kita suka melihatnya, saudara. Itulah Yehezkiel dan kerajaan Yehuda. Dijanjikan pemulihan yang luar biasa dari pembuangan di Babel. Tapi, saudara sekalian, Yehezkiel itu diperhadapkan pada sesuatu, saudara. Sama seperti kita. Kita kepengen sesuatu, saudara sekalian, kita berharap sesuatu, kenyataannya sangat bertolak belakang. Nabi Yehezkiel, saudara, diperhadapkan pada sesuatu. Apa itu? Ayat 1 dan 2. Ia, katanya, Tuhan membawa aku keluar dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Tulang-tulang itu amat kering. Saudara sekalian, Nabi Yehezkiel dalam penglihatannya dibawa, ya, maksudnya dibawa keluar itu dibawa, ya, dibawa dalam satu penglihatan, bukan diterbangin, saudara, bukan disulap tiba-tiba mereka ada di tempat lain, bukan, ya. Tapi dalam penglihatan dia membawa aku keluar, katanya. Lalu ditempatkanlah Yehuda oleh Tuhan, Yehezkiel oleh Tuhan, saudara sekalian, ke tempat, ke lembah-lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Keliling punya keliling, tulang melulu, saudara, tulang melulu, amat banyak, bertaburan, berserakan, dan tulang-tulang itu amat kering. Saudara, tulang kalau baru lepas dari daging masih basah, ini kering.
Tapi Alkitab bilang bukan hanya kering, tapi sangat kering. Berarti tulang ini sudah benar-benar jauh lama dari kehidupan. Saudara sekalian, bangsa Israel itu adalah bangsa yang wajib menguburkan mayat. Wajib menguburkan mayat. Ya, makanya saudara sekalian, ya, mayat dari Tuhan Yesus dan kedua penjahat yang akan kita peringati Jumat Agung, tentu kita peringati Yesus bukan penjahatnya, saudara. Itu mayat itu harus cepat dimakamkan karena hari sudah mulai sabat. Ya, saudara membaca Alkitab, mayat harus cepat diturunkan Yesus dan dua penjahat karena hari sudah sabat. Karena kalau sabat itu nggak boleh kerja apa-apa, saudara. Dan mayat kalau dibiarkan tergantung, saudara, nanti akan ada burung-burung datang, binatang buas, dan jadi kacau semua. Ya, kenapa? Karena Israel melanggar kewajiban itu. Orang Israel itu wajib menguburkan mayat, saudara. Nah, mayat yang dibiarkan begitu aja adalah mayat terkutuk. Jadi tulang-tulang berserakan kan nggak dikubur. Berarti mayat-mayat itu, saudara, adalah mayat yang terkutuk. Mayat yang terkutuk, saudara. Jadi kematian yang dilihat oleh Yehezkiel di lembah itu dalam penglihatan itu adalah kematian yang terkutuk. Bahkan tadi kita baca, saudara, itu adalah mayat-mayat dari orang-orang yang dibunuh, saudara, yang dibunuh. Udah dibunuh, saudara sekalian, mati yang gak wajar, dibiarkan seperti itu. Kematian yang benar-benar terkutuk. Nah, lalu Yehezkiel, saudara, diajak Tuhan mengelilingi lembah itu, mengitari lembah itu. Buat apa, saudara? Buat apa diajak berkeliling? Untuk melihat bahwa tidak ada satu bagian dari lembah itu yang bisa memberi pengharapan. Diajak keliling, saudara sekalian. Benar-benar, ya, Yehezkiel dijanjiin pemulihan. Kota yang sepi, yang luluh lantak akan dibangun, akan ramai, akan jadi seperti Taman Eden. Apa artinya seperti Taman Eden? Wah, subur, ada kehidupan, hijau di mana-mana, buah di mana-mana. Itu janji Tuhan. Tapi Yehezkiel dikasih lihat dahulu, saudara, dahulu. Ada satu hal yang membuat kayaknya nggak ada harapan deh. Kayaknya antara janji dengan kenyataan itu kayaknya nggak mungkin deh. Tulang, sepenuhnya tulang belulang mengelilingi, ya, lembah itu, saudara sekalian. Tidak ada satu bagian dari lembah itu yang bisa memberikan pengharapan. Dan ayat 11 juga dicatat begini. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami hilang. Saudara, Yehezkiel dihadapkan pada kenyataan yang mustahil. Yang mustahil. Yang mustahil, gak mungkin terjadi. Saudara, dalam kehidupan kita ini sangat-sangat sering terjadi. Antara kenyataan dengan apa yang kita anggap gak mungkin. Ayo bangkit, ayo kerja lagi, Pak. Kamu kan suami, usia kamu masih produktif. Ayo, ya. Lalu kita bilang, mana bisa sih, ya. Pendidikan saya, maaf ya, rendah, pengalaman saya sedikit, apa segala macam, saudara. Nggak mungkin ada orang terima, apalagi umur kalau udah segini. Mana ada orang mau terima umur segini dan lain-lain. Dan macam-macam, saudara, macam-macam. Ya, kemustahilan demi kemustahilan kita lihat, kita hadapi. Yehezkiel diperhadapkan pada kenyataan yang mustahil, saudara. Tapi hari ini, saudara, ada janji Tuhan buat Yehezkiel, ada janji Tuhan buat kita semua, saudara. Ada janji Tuhan buat kita semua. Saudara, apa yang saya omongin ini bukan sekadar ngecap ya supaya saudara senang dengan, enggak. Apa yang saya katakan ini semua murni dari firman Tuhan. Enggak ada yang keluar dari firman Tuhan. Hari ini ada janji Tuhan bagi Yehezkiel dan bagi kita sekalian. Janji yang pertama adalah kita bisa bangkit dari kematian rohani kita, saudara. Amin. Kita bisa bangkit dari kematian rohani kita. Apa itu? Contohnya adalah kutukan. Kutukan, saudara. Berapa banyak orang, saudara, yang hidup di bawah kutukan. Mungkin itu kutukan nenek moyang, bahkan mungkin ada kutukan orang tua, saudara sekalian. Ada kutukan orang tua. Orang tua mungkin pernah marah sama kita. Kita juga salah sih. Kita juga kurang ajar sih. Ya, lalu orang tua kita mengeluarkan kutukan pada kita. Hari ini, kalau kita benar-benar mau bertobat dan ampuni orang tua kita, ada janji pemulihan. Amin. Saudara berkata begini, iya Pak, tapi saya ini udah belasan tahun loh Pak, udah belasan tahun nih kayaknya hidup saya begini-begini aja, dalam arti gak ada pertumbuhan, maka malah makin ambles kayaknya. Enggak, saudara, enggak. Nanti kita akan lihat, saudara sekalian, enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Kalau Dia ciptakan kita,
untuk jadi orang sengsara. Itu Tuhan yang jahat. Tuhan gak ciptakan manusia untuk jadi sial, untuk jadi malang. Enggak. Tuhan itu mau membahagiakan kita. Kita inilah saudara sekalian yang suka akan dosa. Tuhan sebenarnya mau membahagiakan kita. Dia mau menyenangkan, menyukacitakan kita, saudara sekalian. Ada kutuk-kutuk mungkin ya dari orang tua. Kita pernah ingat. Ya, saya nggak usah ngomong lagi di sini ya. Pokoknya nggak enak. Saudara, kutukan orang tua itu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu udah ada sejak kekal. Orang tua kita nggak kekal hidupnya, maaf kata, dan segala hormat kepada orang tua kita, saudara sekalian. Tuhan itu kekal, janjinya kekal. Kita harus lebih percaya pada yang kekal. Dan segala macam, saudara sekalian. Ya, kutukan nenek moyang apa segala macam patah asal kita benar-benar mau datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Saudara, kita juga akan yang kedua menikmati berkat Tuhan sesuai dengan takaran Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan, sesuai dengan porsi yang Tuhan takarkan buat kita, saudara. Ketika masuk 2024, beberapa orang dari keturunan tertentu berkata, tahun naga nih. Bahkan ada orang tua yang sengaja bikin anak supaya anaknya lahir di tahun naga. Tahun naga katanya. Kenapa? Wah, saya nggak ngerti dan saya nggak perlu ngerti, saudara, apa pemahaman mereka, saudara. Tapi saudara, yang berkati kita bukan sio, saudara. Yang berkati kita bukan naga, yang berkati kita pencipta naga, Tuhan, saudara. Ada orang percaya pada horoskop, pada bintang. Bintang ini bukan ilmu falak, saudara ya, seperti nelayan lihat bintang cari utara selatan, bukan itu. Ini bintang ini apa ya, horoskop ya. Oh, bintang saya ini lahir Februari ya, katanya saya ini Pisces dan lain-lain lah, saudara sekalian. Oh, percaya bintang. Oh, bintang Pisces, saya adalah contohnya ya. Tahun ini asmara, keuangan, pekerjaan lah. Melihatnya begituan, saudara sekalian. Saudara, jangan percaya pada bintang dalam arti horoskop. Percayalah pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Percaya. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan takaran kita, saudara sekalian. Saya percaya nggak semua orang Kristen akan kaya raya. Saya percaya. Tapi saya yakin dari firman Tuhan, semua orang Kristen pasti akan dipelihara Tuhan. Amin. Mazmur 23, rumput yang hijau, air yang tenang. Itu janji buat semua orang Kristen. Itu janji buat semua orang Kristen. Tapi janji untuk kaya raya secara uang, secara materi, itu bukan untuk semua orang Kristen. Itu porsinya masing-masing, saudara. Takarannya masing-masing. Kalau kita mau jujur, saudara silakan lihat. Berapa banyak di dunia ini orang-orang Kristen yang sampai meninggal dunia nggak kaya raya. Lalu dia nggak berkati Tuhan? Ya enggak lah, saudara, enggak lah. Tapi dia dipelihara Tuhan. Saya percaya dia dipelihara Tuhan kalau dia takut Tuhan. Amin. Itu dia, ya, itu dia, saudara. Saudara, diberkati sesuai dengan takaran, sesuai dengan porsinya Tuhan, saudara. Ya, cukup dengan kata cukup, saudara. Cukup. Saudara, kita ini mungkin ya memaknai kata cukup ya udah, ya adanya segini pakai, gitu ya. Adanya segini ya pakai. Adanya segini, cukupkanlah dirimu. Tapi ternyata kata cukup itu saya dapat pemahaman gak cuma begitu. Saya kasih cerita, saudara. Ini cerita betul. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Satu kali dia diutus gerejanya memimpin sebuah KKR di daerah pedalaman. Di pedalaman tersebut gak ada listrik, dan di pedalaman tersebut, saudara, itu sangat minim, bahkan gak ada air bersih. Kalau dia mau mandi, saudara, dia mesti bawa ember. Sekuatnya dia. Kuat 5 ember, kuat 1 ember. Kalau dia cuma bawa 1 ember, saudara, dia bawa 1 ember, dia cari ke sumber air bersih yang sebenarnya nggak terlalu bersih juga. Dia ambil air, lalu dia pulang kucuk-kucuk, mandi di kamar mandi, saudara. Kuat 5, ya 5. Gimana 5 ya, tangan cuma 2. Nah, saudara, dia mandi itu. Nah, kalau pas kebetulan jadwalnya keramas, jadi air seember atau 2 ember itu harus cukup untuk keramas, harus cukup untuk mandi, harus cukup untuk sikat gigi. Kalau dia plus BAB, itu air lagi dipakai. Jadi saudara kan, dia mesti cukupkan dirinya dengan yang ada. Nah, pemahaman kita selama ini tentang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, hanya itu. Ya, hanya itu, saudara. Ya, jadi hamba Tuhan ini selama 2 minggu, saudara, di pedalaman. Begitu kerjaannya, kalau pagi dan sore
bawa ember, ambil air yang nggak terlalu bersih, pulang, mandi. 2 minggu. Setelah 2 minggu dia pulang. Setelah 2 minggu dia pulang ke Surabaya. Dia pulang ke Surabaya, ke rumahnya, saudara sekalian, dan apa yang dilakukan? Mandi sepuas-puasnya. Dia mandi sepuas-puasnya, saudara sekalian. Dia masuk kamar mandi, dia setel air hangatnya, saudara sekalian. Dia mandi, dia diam di bawah pancuran, dia sabunin badannya, dia kamar sepuas-puasnya, saudara, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Dia terus ada di bawah pancuran itu, dan saudara tahu, tiba-tiba ada suara dalam dirinya. Kamu ngapain? Mandi itu. Udah berapa lama kamu mandi? Hampir setengah jam gitu. Sebenarnya kamu biasa mandi berapa lama? 10 menit Tuhan, namanya juga laki-laki, rambutnya pendek. Kenapa kamu sekarang setengah jam? Ya pengen puas aja. Lalu suara itu berkata, kamu pemborosan. Saudara, selama ini kita punya persepsi soal kata cukup itu salah. Atau mungkin gak komplit lah, gak utuh, gak salah. Oh punya segini, pakai segini. Punya segini, pakai segini. Punya duit segini, ya pakai segini. Punya duit segini, ya boros dong, lebih boros dong. Ternyata salah. Gak semua yang kita pakai itu harus kita habiskan. Ada milik orang lain, ada bagian orang lain, ada bagian dari pekerjaan Tuhan. Gak semua buat kita, saudara-saudara. Itu kata cukup. Saya begitu dengar cerita hamba Tuhan ini, wah luar biasa. Ternyata mungkin selama ini saya juga salah. Ya udah, ngirit ya, kata istri. Ngirit ya, lagi kurang duit. Oke ngirit, makan cuma tahu dan tempe. Murah ya tahu tempe. Ya udah ngirit ya, oke ngirit. Nanti kalau ada duit lebih ya, ada duit lebih banyak. Wah. Sebenarnya tiap hari cukup 2 menu, bisa bikin 8 menu misalnya contoh. Kalau kita makan sampai tergebul-gebul, sampai nggak habis, saudara, itu pemborosan. Itu bukan kata cukup, itu serakah, saudara. Jadi mari kita bijaksana dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan berkati kita, nggak harus kita habisin semua. Nggak harus, wah banyak duit, ayo handphone terbaru apa sekarang, model terbaru apa sekarang. Nah kamu baru beli handphone tahun lalu, belum jadul-jadul amat kan tahun. Saya suka bercanda sama istri saya ya kalau lagi ke mall ya saudara sekalian. Kalau lihat Samsung S24 ya sekarang, S24 ya, saya bilang sama istri saya, handphone gua S7 turunan dari anak saya. Sekarang udah S24, masih bisa dipakai. Ya, saya nggak berkata ikutilah saya, enggak. Saya nggak berkata begitu, ikutin gua dong. Enggak, saya nggak berkata begitu. Saya cuma kasih contoh aja, saudara sekalian, bahwa punya banyak nggak selalu harus dihabiskan buat kita. Ada bagian buat orang lain, bagian orang berkekurangan, bagian untuk bekerja. Itu kata cukup, saudara. Jangan sampai kita terjebak, saudara sekalian. Setelah Tuhan berkati, akhirnya kita terjebak dalam sesuatu yang namanya loba, tamak, serakah. Tuhan akan berkati kita. Seperti yang saya katakan, nggak semua orang Kristen akan jadi kaya raya. Saudara boleh lihat banyak orang Kristen yang meninggal dunia, hidupnya nggak kaya raya. Tapi orang Kristen yang takut Tuhan pasti akan dipelihara dengan rumput yang hijau dan air yang tenang, saudara. Amin. Lalu bagaimana sekarang caranya menurut teks kita pada sore hari ini? Yeskiel memiliki iman pada firman Tuhan. Lihat ayat yang ketiga, iman pada firman Tuhan. Lalu ia besar, berfirman kepadaku, Yeskiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku, Yeskiel, menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Engkaulah yang mengetahui. Saudara sekalian, ini jawaban Yeskiel terhadap pertanyaan Tuhan nggak nyambung ya. Tuhan kan hanya begini, Yeskiel, bisa nggak tulang-tulang yang sudah sangat kering ini hidup kembali? Bisa nggak? Jawabannya bisa atau kagak bisa. Tapi Yeskiel ngomong gini, diplomasi, saudara. Dia bilang gini, ya Tuhan, engkaulah yang tahu. Loh. Kita nanya seseorang, ya, kok bisa melakukan ini? Ya Om yang tahu lah. No. Maksudnya kamu jawab bisa atau enggak? Masa bilang, ya Om yang tahu lah. Itu diplomasi sekali, saudara.
Kagak nyambung. Ya kagak nyambung, saudara. Yehezkiel berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yehezkiel sebenarnya percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, saudara. Tapi jawaban dia, ya Tuhan, Engkaulah yang tahu. Ya Tuhan, Kamu kan maha tahu. Udahlah, jangan tanya saya, janganlah tanya sama saya yang tidak maha tahu ini. Kamu kan tahu Tuhan, kenapa tanya sama saya? Kurang sopan ya saudara sekalian. Tapi itulah Yehezkiel. Nggak nyambung saudara sekalian. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya John Taylor. John Taylor ini seorang pengkhotbah dan seorang teolog dari Inggris, saudara sekalian. Dia berkata begini, saudara. Yehezkiel itu memiliki pengetahuan untuk tidak menyangkal kemampuan Tuhan, tapi Yehezkiel nggak punya iman untuk mempercayai. Secara otak dia tahu, saudara sekalian, Tuhan sanggup. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, punya kuasa. Tapi kalau malam-malam kencing sendirian, banyak takut. Boro-boro lewat kuburan. Benar saudara. Sepertinya omongan saya ini omongan udah basi. Sampai sekarang saudara sekalian masih ada yang laki juga cemen juga. Laki-laki Kristen padahal saudara. Kalau ke WC itu mesti rombongan. Apalagi kalau camping tuh ya, camping daerah terbuka saudara, WC-nya di sana gitu ya, WC-nya WC knockdown itu ya, bisa diangkat-angkat itu saudara. Itu kalau kencing nunggu orang lain mau kencing juga, padahal dia udah nggak tahan saudara. Dia udah pengen kencing, udah gelisah gitu mau kencing saudara, tapi takut ke sana, dia nunggu, ayo, enggak, belum mau kencing, udah kepengenin aja. Di gereja dia ku diberi kuasa. Setan bilang, saudara, Yehezkiel punya pengetahuan untuk nggak menyangkal kemampuan Tuhan, tapi Yehezkiel nggak punya iman untuk mempercayai. Lalu apa belas kasihan Tuhan? Itulah hebatnya Tuhan ya. Kita nih penuh dengan kekurangan, kelemahan, tapi kalau Tuhan mau bekerja, nggak ada yang bisa tertutup. Ketidakpercayaan kita akan Tuhan akan Tuhan buat supaya akhirnya kita bilang, oke Tuhan, aku tunduk kepada kehendak. Saya suka tuh dengan apa namanya kata tadi ya, melakukan kehendak apa. Penting sekali itu. Apa belas kasihan Tuhan, saudara sekalian? Saudara, tulang-tulang yang tadi bertemu satu sama lain, urat serta daging tumbuh, lalu kulit menutupinya, lalu dihembuskan nafas hidup, saudara. Ayat 9-10a berkata, nafas hidup berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh, berhembuslah, lalu mereka menjadi satu pasukan yang besar. Saudara, percayai firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan ditolong oleh Roh Kudus. Saudara, dengan firman Tuhan dengan firman Tuhan ini dari kecil saudara saya. Tapi apakah saya selalu mempercayai firman Tuhan? Kadang-kadang lalai juga saudara. Bodoh. Dengar firman Tuhan udah lama, udah banyak, tapi kadang-kadang melihat kenyataan mulai bermain. Mungkin bukan kehendak Tuhan kali ya. Dan segala macam pertimbangan dan dalih. Percayai firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan ditolong oleh Roh Kudus. Mari bangkit dari kematian rohani kita. Bangkit. Tuhan itu ingin membahagiakan kita, ingin menyukacitakan kita dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Apa yang bikin kita ragu? Apa yang bikin kita ragu, Bapak Ibu sekalian? Mungkin teman-teman kita yang sering mempengaruhi pikiran kita dengan kalimatnya, mana mungkin, mana bisa, ya orang kayak kamu, orang kayak kita, udah nggak ada harapan. Saudara, selama itu bukan firman Tuhan, jangan hiraukan. Lebih kita mempercayai firman Tuhan. Ada berkat Tuhan buat kita, saudara saya. Berkat Tuhan buat kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan itulah tubuh Kristus. Itulah tubuh Kristus. Ada yang berkelimpahan, ada yang pas-pasan. Itulah tubuh Kristus. Itulah tubuh Kristus. Tuhan aja pernah ngomong kok, ada anggota tubuh yang mulia, ada anggota tubuh yang kurang mulia. Tuhan juga bilang, dalam tubuh kita, maaf kata saudara saya, ada kan anggota-anggota tubuh kita yang tidak boleh terlihat. Tapi yang terlihat itu yang mulia, bukan. Wah, itu mulia. Wah, makanya orang dandan sekali berani. Kenapa? Ini mulia, saudara. Tapi ada yang enggak. Tapi apakah yang enggak kelihatan itu anggota tubuh kita? Oh, banget anggota tubuh
nikmati, Tuhan pasti akan pelihara kita, saudara. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu bagian berikut ini. Saudara, tanggal 2 Januari 2024 itu ada pesawat Japan Airlines terbakar di Bandara Haneda, Tokyo, saudara sekalian. Ada pesawat Japan Airlines terbakar di landasan pacu. Untung kebakarannya di darat, saudara sekalian. Namun ajaib, saudara sekalian, 379 orang, ya, 379 orang termasuk kru pilot di dalamnya pramugari, saudara, itu berhasil dievakuasi tanpa memakan korban jiwa. Saudara bayangkan kapal terbang kecil, jalannya kecil, 379 orang semuanya selamat tanpa ada yang mati. Mungkin luka ada, tapi nyawa korban nyawa nggak ada, saudara. Lalu pakar penerbangan, saudara, menyebut bahwa keselamatan para penumpang itu berasal dari mana? Berasal dari kepatuhan para penumpang itu sendiri. Penumpang yang patuh, saudara, waktu diarahkan oleh pramugari, saudara. Saudara sekalian, sejumlah pakar penerbangan mengapresiasi. Siapa yang diapresiasi? Bukan pramugarinya yang ngatur, penumpangnya yang diatur. Mereka bisa diatur untuk mengikuti protokol-protokol yang darurat itu, saudara sekalian. Dan saudara tahu berapa durasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan 379 orang di dalamnya, saudara? Hanya butuh 90 detik. 1,5 menit untuk menyelamatkan 379 orang keluar dari pesawat tanpa ada yang luka berat. 379 orang, saudara. Mereka mengikuti aturan. Saya lagi mikir ya, maaf kata, saudara, maaf kata ya. Kalau di Indonesia itu lain ceritanya, saudara. Di Indonesia lain ceritanya. Gua duluan, gua orang tua. Waduh, kalau lagi begitu ngaku orang tua, di luaran ngaku masih muda. Dahulukan orang tua. Ya, wah itu bisa saling menginjak, loh, saudara. Stadion-stadion yang banyak yang mati itu karena orang terinjak kan. Injak duluan, saudara. Pokoknya orang begitu jatuh karena terdorong, peduli, pokoknya injak, pokoknya gue mesti keluar, gue bisa keluar. Akhirnya banyak yang mati juga. Tapi ini, saudara sekalian, semua penumpang patuh. 1,5 menit 379 orang keluar dengan selamat, saudara sekalian. Saudara, kita ini sebenarnya udah disiapkan Tuhan porsi-porsi berkat. Kita ini suka nakal, saudara. Kita ini suka badung. Akibatnya Tuhan ajar kita dulu, Tuhan hajar kita dulu. Waktu terus berjalan sampai lalu kita berpikir, Tuhan gak berkati saya, Tuhan gak gitu pelihara saya, Tuhan gak peduli saya. Iya, mari kita introspeksi diri. Introspeksi diri, jangan hakimin orang, gak perlu. Periksa diri. Jangan-jangan gua selama ini nakal, iya. Roh Kudus mulai bilang, iya. Ingat ya, kamu ada hal ini yang belum kamu lakukan, iya. Akhirnya ya kita pacaran sembarangan, saudara, pernikahan sembarangan, saudara. Akibatnya Tuhan perlu ajar kita, saudara sekalian. Berkat Tuhan jadi tertunda, padahal Tuhan sudah siapkan buat kita. Seperti penumpang-penumpang tadi, ikutin aturannya, ikutin firman Tuhan, percaya, lakukan dengan iman, ikutin Tuhan. Mulailah bersama dengan Kristus, bangkitlah bersama Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Bangkit bersama dengan Tuhan. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita akan terus disukacitakan oleh Tuhan. Lewatin tahun 2024, 31 Desember nanti kita bisa lihat belakang, kita bilang iya benar-benar Tuhan itu membawaku dari keterpurukan jadi kebangkitan. Bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi kehendak Bapa yang disenangkan, Tuhan yang disenangkan, bukan manusia. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan sebentar. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan sebenarnya punya rencana indah buat bangsa Israel. Tuhan sudah kasih kota yang berlimpah susu dan madu, tapi mereka lebih menyukai penyembahan berhala. Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan kepada kita rumput yang hijau, air yang tenang, tapi kita kadang-kadang masih suka nyeleweng, main mata, menyimpang dengan dunia ini yang sepertinya indah, sepertinya bagus, sepertinya menyenangkan, tapi itu semua tipuan, saudara-saudara. Mari
bangkit bersama Kristus, bangkit bersama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik buat kita. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Tuhan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kalau Dia sudah menyelamatkan kita, Dia akan terus tuntun kita. Rumput yang hijau, air yang tenang, pemeliharaan Tuhan buat kita semua, saudara sekalian. Datang pada Tuhan, bangkit bersama Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Percaya firman Tuhan lebih dari apapun juga, lebih dari pikiran kita, lebih dari kata orang. Percaya firman Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan, firman-Mu selesai diberitakan pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih Engkau pilih kami, Engkau menyelamatkan kami, ya Allah. Terima kasih. Kami terus berdoa, kami yang masih suka jatuh ke dalam dosa ini, Tuhan Yesus. Tolong sadarkan kami, agar kami hidupnya semakin hari semakin kudus, semakin suci, Tuhan. Sehingga Engkau semakin memperkenan kami, ya, berkenan atas kami, ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelamatkan kami percaya. Engkau sudah menyelamatkan kami, iya, amin. Tapi kiranya kami boleh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan amin, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Berkati gereja ini, berkati Bapak Afri sebagai gembala jemaat, berkati jemaat seluruh pengurus Tuhan, anggota jemaat, berkati. Seperti apa yang sudah persiapkan buat mereka. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan.